Sepeninggal Sir Alex Ferguson dari kursi kepelatihan, Manchester United tampaknya benar-benar seperti kehilangan jati dirinya. Meski sempat meraih beberapa trofi di era Jose Mourinho dan Louis van Gaal, namun secara permainan United jelas enggak banget. Bahkan ketika diasuh oleh satu trofi pun tak berhasil mereka raih, dan parahnya musim lalu mereka tak lolos fase grup Liga Champion. Musim ini pun andai kata mereka tak punya Ronaldo lewat gol-golnya di masa krusial, ya kemungkinan besar deja vu itu akan kembali terulang. Hal yang menandakan bila MU tanpa Ronaldo musim ini sejatinya hanyalah tim mediocre. Lantas apa jadinya bila Ronaldo sampai hengkang musim depan seandainya ia benar-benar sudah muak dengan para pemain MU lainnya yang manja dan jadi sok bintang? Para pemain, staf kepelatihan, manajemen, dan juga supporter seharusnya sadar bahwa setan merah saat ini sedang tidak baik-baik saja. Ya, jangan menutup mata bila kenyataannya memang kondisi internal di MU memang sedang kisruh. Mungkin ketika mereka menang, hal itu tak begitu diperhatikan. Namun, kini ketika Rangnick menjabat sebagai pelatih interim, satu persatu borok di tim yang bermarkas di Old Trafford tersebut kian terlihat. Ya, musim ini MU benar-benar seperti mengalami puncak dari segala kebobrokan yang ada, di mana rentetan hasil buruk terus mereka dapatkan. Terlebih kualitas permainan mereka yang menurut beberapa pengamat sangat tidak layak untuk tim selevel Manchester United. Padahal jika dilihat dari kualitas materi pemain, MU juga termasuk tim dengan kedalaman skuad dengan nama-nama besar. Bahkan di musim ini, mereka kedatangan si anak hilang, Cristiano Ronaldo yang terkenal killer di depan gawang. Namun yang terjadi justru sebuah anomali. Ya, situasi ini sendiri tampaknya mengagetkan Ronaldo, di mana ia sendiri pernah berujar bahwa ia merasa heran dengan standar tim saat ini, yang jauh berbeda ketika ia pertama kali menginjakan kaki di Old Trafford 2003 silam. Menurut Ronaldo, banyak dari pemain MU yang merasa dirinya bintang yang harus mendapat perlakuan khusus. Bahkan dalam sebuah wawancara di MU TV, Ronaldo juga pernah menyindir kelakuan pemain muda MU yang anti kritik. Selain itu, ia juga mengatakan bila ini sangat melenceng dari target tinggi yang seperti biasa ia tanamkan. Apa yang bisa saya katakan adalah kami bisa melakukan yang lebih baik. Ya, kami semua. Manchester United tempatnya hal-hal penting, jadi kami harus mengubahnya. Saya tidak ingin berada di sini untuk berada di posisi ke-6 atau tempat ke-7 atau tempat ke-5. Saya di sini untuk mencoba menang dan untuk bersaing menjadi juara, kata Ronaldo kepada MU TV. Ya, seperti yang kita tahu, bila banyak yang menyalahkan Ronaldo saat MU mendapat hasil buruk. Beberapa dari mereka mengatakan bila Ronaldo menghambat permainan tim dan menjadi tidak berkembang. Terlebih dengan kondisi Ronaldo yang saat ini sedang puasa gol dalam 5 pertandingan terakhir. Tentu gelombang untuk mengkambing hitamkan pria Portugal itu semakin nyata. Tapi tunggu, apakah benar semua salah Ronaldo? Apakah benar bila MU kalah atau seri itu semua salah Ronaldo? Kita tarik ke belakang, apakah sebelum kehadiran Ronaldo, MU mampu berbicara banyak di Liga Champions? Toh nyatanya mereka juga gagal total, dan itu semua nyaris kembali terjadi andai Ronaldo tak hadir lewat gol-golnya di masa krusial. Bahkan secara terbuka, bek Atalanta Martin Demiral itu berujar bila MU tak memiliki Ronaldo, mereka tak akan lolos dari fase grup musim ini. Ronaldo selalu bisa membuat perbedaan di tim manapun. Coba lihat apa yang ia lakukan di Liga Champions. Apakah United bisa lolos ke 16 besar tanpa kehadirannya? Jawabannya tidak, ujar Demiral kepada Gazzetta dello Sport. Ya, apa yang diucapkan Demiral jelas memanglah sebuah fakta. Lalu bila ada yang menyebut permainan MU jauh lebih baik ketika tak ada Ronaldo, apakah itu benar? Faktanya kan tidak, permainan mereka nyatanya tetap saja bapuk. Menurut legenda Liverpool, John Aldridge, Manchester United hanyalah tim yang didominasi oleh pemain mediocre. Keunggulan Manchester United hanya karena memiliki pemain seperti Bruno Fernandes, Paul Pogba, Marcus Rashford, dan Cristiano Ronaldo yang dapat menguasai bola di depan. Sisanya hanya pemain biasa, mereka hanya akan berada di posisi ke-5 atau ke-6 bila bertahan dengan sebagian besar skuad yang ada saat ini, kata Aldridge seperti dilansir dari Liverpool Echo.
Ya, hasil mengecewakan yang diraih MU saat melawan Middlesbrough dan Burnley bukanlah salah Ronaldo. Hal itu disampaikan oleh ex-gelandang Tottenham Hotspur, Jamie O'Hara. Saya pikir itu mengejutkan, maksud saya itu adalah hasil yang buruk bagi mereka. Saya pikir itu agak sulit jika hanya mengkritik Ronaldo. Maksud saya, semua orang hanya ikut-ikutan mengkritik Ronaldo. Ya, baiklah, dia gagal mengeksekusi penalti di Piala FA, tetapi ada pemain lain yang bermain jauh lebih buruk. Maksud saya, mereka memiliki banyak peluang, mereka hanya tidak memanfaatkannya. Mereka akhirnya kalah dalam adu penalti, tetapi sulit untuk hanya mengkritik Ronaldo. Ini lebih dari Ronaldo untuk Manchester United. Ketika Anda benar-benar melihat itu secara hitam dan putih, itu berantakan seberapa jauh mereka telah jatuh, dan itu bukan salah Ronaldo, ujarnya kepada Talksport. Ya, seperti dilaporkan The Sun, Ronaldo kabarnya menjadi target buruan PSG yang berniat menduetkannya bersama Messi di lini depan. Namun terlepas dari rumor tersebut, Rangnick yang selama ini masih menahan kesabaran dan sedikit mengalah, tampaknya bakal menunjukkan siapa dia sebenarnya di musim depan. Dan hal itu sepertinya mulai sedikit demi sedikit terlihat, seperti saat ia memberi ultimatum kepada Maguire, Luke Shaw, dan Wan-Bissaka yang diancam akan dibuang bila tak kunjung memperbaiki penampilannya. Well, apapun itu, seharusnya para fans Manchester United sadar bila MU yang sekarang bukanlah sesuatu yang spesial bila tak ada Ronaldo. Bukan apa-apa ya kan? Meski melalui berbagai masalah dan tanpa supply CR7 masih mampu menggendong tim dengan 14 golnya. Nah, bisa dibayangkan kan apa jadinya MU tanpa Ronaldo musim ini? Dan bagaimana bila Ronaldo seandainya benar-benar hengkang musim depan? Mau ngandelin siapa lagi untuk mencetak gol? Greenwood? Skip deh, dia kasar. Jadi itulah tadi pembahasan tentang yang akan terjadi bila Ronaldo hengkang dari MU musim depan.